Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana yang terjadi ketika ma'rifah bertemu dengan nakirah, ya. Apakah nakirahnya mengalami perubahan atau tidak? Begitu pula apakah ma'rifahnya mengalami perubahan atau tidak? Ya, sudah saya jelaskan pada rumus pertama, ya. Namun sebagai review, maka akan saya katakan juga, akan saya ulas lagi bahwa ketika ma'rifat bertemu dengan nakirah, maka nakirahnya tidak akan mengalami perubahan, maka dia akan tetap ropa. Perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah, maka tidak akan berpengaruh kepada nakirahnya, ya. Kemudian yang kedua, pada rumus yang telah lalu kita jelaskan bagaimana yang terjadi ketika nakirah bertemu dengan ma'rifah. Nah, ketika nakirah bertemu dengan ma'rifah, maka ma'rifahnya tidak akan mengalami perubahan. Ya, ma'rifahnya tetap jar. Perubahan apapun yang dialami oleh nakirah tidak akan berpengaruh kepada ma'rifah. Itu sudah saya jelaskan pada rumus yang kedua. Baik, yang berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana yang akan terjadi ketika isim ma'rifah atau mim, ya, ma, ya, saya tulis ma, bertemu dengan ma'rifah juga, ya. Ma'rifah bertemu dengan ma'rifah juga, ya. Maka sebagaimana biasa, ma'rifah pertama, ya, ini tanda tanya, artinya apakah ada hamil yang memasukinya atau tidak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah jikalau ma'rifah yang pertama kemasukan amil, amil apa yang memasukinya? Ya, apakah amil nasab atau amil jar? Nah, kemudian yang berikutnya adalah ma'rifah yang kedua. Ya. Ma'rifah yang kedua, maka rumusnya dia sama. Artinya apa? Artinya perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah yang pertama, maka akan senantiasa diikuti oleh ma'rifah yang kedua dalam hal syakalnya. Ya. Perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah yang pertama, maka akan diikuti oleh ma'rifah yang kedua. Ya, baik. Contoh, misalkan al-qalamu. Ya, ma'rifah yang pertama al-qalamu. Kemudian ma'rifah yang kedua, ya ini karena belum digabung, al-qadimu. Al-qalamu, al-qadimu. Ya. Maka ketika dia digabung menjadi al-qalamu al-qalamul qadimu. Ya. Sama, ya, tidak mengalami perubahan. Dhamma, dhammah juga. Ya. Mu juga. Ya. Baik, ketika misalkan kemasukan amil nasab, ya. Ketika kemasukan amil nasab, misalkan ka'anna, maka al-qalamu menjadi al-qalama. Ya, karena kemasukan amil nasab. Ya, ka'anna al-qalama, maka berdasarkan rumus ma'rifah yang kedua akan senantiasa mengikuti ma'rifah yang pertama. Ketika ma'rifah yang pertama mengalami perubahan, maka akan senantiasa diikuti oleh ma'rifah yang kedua. Oleh karenanya, ka'annal qalama al-qadima. Ka'annal qalaman qadima. Tidak boleh ka'annal qalamal qadimu atau ka'annal qalamal qadimi. Mesti ka'annal qalama fathah al-qadima, karena sama-sama ma'rifah. Ini mengandung alif lam, ini mengandung alif lam.
Ya, jadi kalau ma'rifah bertemu dengan ma'rifah sama, ma'rifah yang syakal dari ma'rifah yang kedua sama dengan ma'rifah yang pertama. Perubahan apapun yang dialami oleh ma'rifah yang pertama, maka akan senantiasa diikuti oleh ma'rifah yang kedua. Ya, begitu juga kalau kemasukan amil jar, misalkan minal, atau jangan minal ya, yang fi lah ya, fi al-qalami. Nah, al-qalamu jadi al-qalami karena masukkan amil jar. Al-qalamil qadimi. Ya, fil qalamil qadimi. Ya, jadi ketika ma'rifah yang pertama berubah syakalnya menjadi kasrah, maka akan senantiasa diikuti oleh ma'rifah yang kedua, yaitu rumus mama. Artinya rumus ma'rifah bertemu dengan ma'rifah. Ma'rifah yang pertama mengalami perubahan, maka akan diikuti oleh ma'rifah yang kedua. Baik, itu rumus yang ketiga. Berikutnya rumus yang keempat. Ya, rumus yang keempat. Nakirah bertemu dengan nakirah. Nana, kalau tadi mama, sekarang nana. Tanda tanya artinya apakah ada amil yang memasukinya atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, ketika kemasukan amil, amil apa yang memasukinya? Nah, ini jar. Contohnya misalkan di sini baitun. Nakirah yang pertama baitun. Nah, ini mengandung tanwin nakirah ya. Kemudian di sini nakirah yang keduanya adalah usratun misalkan. Usratun. Nakirah yang pertama baitun, nakirah yang kedua usratun. Nah, ketika digabung maka menjadi baitu usratin. Ya, dia jar, ya, wajib jar, wajib kasrah. Ya, ketika terjadi penggabungan maka nakirah yang kedua wajib kasrah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana jika nakirah yang pertama kemasukan amil nasab? Misalkan inna, maka menjadi inna baita. Tadinya baitu menjadi baita. Ya. Inna ya. Inna baita usratin. Nah, dia tidak mengalami perubahan. Perubahan apapun yang dialami oleh nakirah yang pertama, maka nakirah yang keduanya tidak akan mengalami perubahan. Dia harus tetap jar. Tidak boleh inna baita usratan atau inna baita usratun. Enggak boleh. Ya, mesti jar. Ya, baitu usratin, inna baita usratin. Begitu pula ketika kemasukan amil jar fi baiti usratin, ya. Nah, usratin di sini bukan terpengaruh karena kemasukan amil jar fi, bukan, karena memang rumusnya harus jar. Ya. Fi baiti usratin. Seperti itu. Ya, baik, ya, ini rumus yang keempat. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.